Ya, Smart Listeners, Anda masih bersama Ya, kami di Makassar Insight ya. Dan tadi kami off untuk sementara karena mati lampu ya, lampu padam di studio kami. Dan kita kembali terhubung bersama Kepala Dinas TPE 3A Kota Makassar, Ibu Aci Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Aci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Iya, baik. Ibu Aci tadi seperti yang diinformasikan ya bahwa memang untuk gap badut ini memang perlu kerjasama dari semua pihak ya. Dan ini Ibu Ria ingin mengomentari tadi ya apa yang disampaikan oleh Ibu Aci. Iya. Silakan Ibu Ria. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang telah disampaikan Ibu Aci tadi ya, saya sepakat sih sebenarnya kalau memang ini persoalannya perlu kedepankan bagaimana peran orang tua, khususnya dalam ya artinya memberikan pemahaman agar mentalitas anak itu jangan selalu mentalitasnya ke jalan gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi peran masyarakat juga untuk menggugah budaya untuk memberi di jalan. Karena ini sebenarnya yang keenakan yang akhirnya mereka mau bersedekah secara instan tanpa mengetahui dampaknya dari itu semuanya. Mereka hanya melihat oh ini terhibur, kasihan, akhirnya memberikan itu di jalan. Nah, mungkin barangkali memang ini pekerjaan berat mungkin ya. Khususnya bagaimana kita memberikan memberdayakan khususnya orang tua supaya anak-anaknya tuh jangan terlibat lebih banyak di jalan seperti yang dikatakan oleh Ibu Aci tadi. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Iya. Ibu Aci? Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Ria bahwa fenomena anak badut atau anak yang berada di jalan ini memang butuh semua menjadi perhatian dan menjadi alarm buat kita semua, penanda bahwa begitu fenomena dan dampak yang ditimbulkan bagi anak saat ini, sehingga memang butuh sinergi dan kolaborasi untuk semua pihak untuk melihat fenomena ini. Kami pun juga dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar saat ini untuk tidak memberikan uang kepada anak di jalan. Kami berharap bahwa uang-uang sedekah atau uang-uang pemberian lebih bagus diberikan kepada rumah ibadah ataupun tempat sosial yang membutuhkan dibandingkan dengan memberikan anak ke jalan, karena ini memberikan dampak yang begitu besar buat mereka. Masuk di dalamnya adalah mengabaikan pendidikan bagi mereka dan kemungkinan besar mereka mengalami sekolah. Untuk itu dampak-dampak dari segi dampak pendidikan, sosial ataupun dampak lainnya, mohon kepada masyarakat kami menghimbau untuk tidak memberikan uang ke jalan, dan kami mari kita sama-sama untuk melihat untuk fenomena berkurang, kalaupun perlu ada aksesor anak berada di jalan saat ini untuk masyarakat. Baik, Ibu Aci, terima kasih. Iya. Ya, sudah bergabung bersama kami di hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kadis ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Baik. Nah, itu dari Ibu Aci ya. Ibu Ria ingin menanggapi, kemudian Pak Kadis, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Untuk datanya sendiri nih Pak, untuk anak jalanan ini sebenarnya itu gimana Pak? Untuk selama ini dari Anjar kemudian Gepeng itu apakah mengalami penurunan atau bagaimana Pak? Ya. Jadi kami dari Dinas Sosial mempunyai data untuk penertiban di tahun 2021 bahwa untuk penertiban anak jalanan itu di tahun 2021 sebanyak 276 orang. Gepeng, gelandangan dan pengemis 193 orang. Kemudian di tahun 2022, nah ini menjadi heran kita telah melaksanakan penertiban di tahun 2021 seharusnya kan semakin berkurang. Data di tahun 2022 ini malah penertiban anak jalanan itu sebanyak 353. Naik ya? Naik dari 276 naik ke 353. Sementara Gepengnya, gelandangan dan pengemis ini malah berkurang drastis dari 193 menjadi 38 orang. Nah, dari data ini
ya dapat kita mengindikasikan bahwa profesi gelandangan dan pengemis ini bisa jadi beralih ke badut dengan bertambahnya jumlah anak jalanan ini, Bu. Ya, modusnya lain ya. Modusnya lain. Ya. Ya, jadi ya. Ya, itu tadi yang disampaikan sama Bu Kadis bahwa peran serta masyarakat di sini sangat diharapkan bahwa untuk tidak memberikan uang di jalan. Dengan memberikan uang di jalan sama saja kita membiarkan mereka untuk tetap hidup di jalanan. Iya, tapi kalau semuanya Pak Kadis, kalau semuanya mereka yang turun ke jalan itu dari dinas sosial sendiri itu biasanya mereka didata tidak atau bagaimana Pak? Didata, Bu. Didata. Iya, data ada, tetap ada. Macam berkunjung kemarin, ke rumah mereka atau bagaimana Pak? Iya. Pak? Berkunjung dari dinas sosial berkunjung ke rumah mereka itu pernah dilakukan juga Pak? Mudah-mudahan untuk di tahun ini saya mengupayakan untuk kita tetap melihat kondisinya, ekonomi mereka bagaimana, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pokoknya kita melihat anak-anak ini yang sudah ditertibkan ya. Kedepannya begitu. Untuk mengatasi masalah badut-badut ini, salah satu upaya itu yang harus kita lakukan, Bu. Informasi yang lebih masif ke anak-anak, kemudian untuk kepada orang tua juga ya, kepada orang tua memberikan edukasi ya kepada mereka untuk anak-anak mereka. Ya, silakan Ibu Ria. Ya, saya juga barangkali sepakat ya untuk di dalam, karena bagaimanapun yang seperti saya katakan tadi, kota itu satu tantangannya adalah bagaimana menghadapi pendatang-pendatang yang mencoba turun ke sektor informal tadi dengan menjadi gelandangan, jadi pengemis, anak jalanan, bahkan fenomena terbaru ini adalah badut jalanan. Barangkali memang perlu kerja keras barangkali dalam mengatasi, tetapi itu jangan kita serahkan semua kepada pemerintah, tetapi bagaimana peran orang tua dan juga khususnya masyarakat juga di dalam membantu setidak-tidaknya mengubah pola pikir mereka supaya tidak turun ke jalan. Walaupun perlu kita tutup akses mereka untuk tidak ke jalan. Walaupun memang mereka mau diberikan ruang untuk berekspresi, jangan di jalan. Ya, cari di tempat-tempat yang khusus. Ya gitu. Saya kira itu aja. Ya. Jadi memang perlu kerjasama semua pihak ya, dari Kadis Sosial, kemudian dari Dinas DP3A Kota Makassar juga ya. Ini melakukan beberapa program mungkin ya, untuk bisa bagaimana anak-anak itu bisa lebih berdaya ya, dan juga untuk bakat seni mereka itu bisa lebih tertampung ke situ ya. Iya. Masih ada yang ingin sampaikan Ibu Ria atau Bapak Pak Kadis untuk closing statementnya? Ya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, Bu, bahwa setiap kita melakukan razia, tentunya biasanya kita memposting di media sosial dinas sosial. Ada beberapa tanggapan dari netizen, masyarakat bahwa setelah itu apa yang akan dilakukan lagi? Apa pemerintah, Bu, yang telah perbuat untuk anak jalan yang sudah tertibkan? Jadi memang sudah ada beberapa program kegiatan yang pemerintah laksanakan. Salah satunya yang ada di dinas sosial itu ialah program PKH, di mana di dalamnya sudah ada program pemberian kesehatan gratis, sembako, sembako gratis untuk masyarakat kurang mampu. Begitu juga di dinas pendidikan memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian di dinas perumahan itu ada program dari Kota Makassar, bedah rumah, itu juga untuk masyarakat yang kurang mampu ya. Jadi memang ya, itu ada beberapa program memang yang dari pemerintah, dari dinas sosial, kemudian dari perumahan, dinas perumahan, untuk memang menyasar masyarakat yang kurang mampu ya. Baik, karena kita terbatas ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ria sudah hadir di studio ya. Baik, dan juga Pak Armin, terima kasih Pak sudah hadir di studio. Makasih Bu. Ya. Dan smart listener, demikian perbincangan kita di hari ini tentunya di Makassar Insight ya. Sekali
sekali lagi saya Mirza, terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir di studio. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Ria Renita Abbas, SOS MSI, pengamat sosial kita, dan juga Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Bapak Armin Paera. Terima kasih. Dan Smart Listener, untuk perbincangan ini Anda bisa mendengarkannya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.